Media yang saya hormati, pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan kegiatan usaha dalam rangka mencegah penularan COVID-19 telah berdampak terhadap pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang mempengaruhi pelaksanaan sistem kerja dan pengupahan, termasuk dalam hal pembayaran THR keagamaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang lalu. Keberhasilan pengendalian penyebaran COVID-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi menunjukkan dampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah semakin memperkuat kelangsungan bekerja dan berusaha, serta menurunnya tingkat pengangguran. Sehubungan dengan kondisi tersebut, semestinya telah meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja atau buruh, termasuk pembayaran THR keagamaan tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baru saja kita mendengarkan cuplikan press release dari Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauziah, terkait pembayaran THR tahun 2022. Di sini diumumkan secara resmi, tenaga honorer hingga supir taksi siap terima THR tahun ini. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut pada informasinya, kami rekomendasikan Bapak Ibu guru untuk dapat mendownload aplikasi Teachmin yang dapat membantu Bapak Ibu dalam kelas online. Aplikasi ini gratis, link download sudah kami siapkan di kolom deskripsi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan penjelasan lengkap dari Ibu Fauziah, Menteri Tenaga Kerja terkait pembayaran THR tahun 2022, nah di sini kita sampaikan berita yang berkaitan dengan hal itu. Tenaga honorer hingga supir siap terima THR. Ini bocoran dari Menaker Ida Fauziah. Berita ini baru saja dilansir pada tanggal 10 April 2022. Tenaga honorer di seluruh Indonesia kembali mendapatkan angin segar dari pemerintah terkait informasi tunjangan hari raya. Melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang meminta para pemberi kerja memberikan tunjangan hari raya tahun 2022 secara kontan kepada pekerja ataupun buruh. Hal ini ditegaskan saat meluncurkan pos komando ataupun posko THR 2022 melalui surat edaran nomor sekian-sekian tanggal 6 April 2022 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja maupun buruh di perusahaan. Beliau menyebutkan THR itu adalah hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula, yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan, dan bagi yang kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional, tanpa dicicil alias kontan, ujar Menaker dikutip di laman resmi Kementerian Tenaga Kerja, Sabtu 9 April 2022. Di samping itu, Menaker pun kembali menegaskan bahwa THR bukan hanya hak pekerja yang berstatus tetap, tetapi juga bagi pekerja lainnya. Para pekerja lainnya yang dimaksud adalah para pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, dan buruh harian hingga supir. Nah, di sini Bapak Ibu apabila disebut tenaga honorer, maka tentu saja Bapak Ibu guru yang berstatus sebagai tenaga guru honorer juga berhak mendapatkan THR tahun 2022. Yang menunjukkan bahwa Kemenaker akan membuka posko pengaduan THR untuk menanggapi pengaduan, konsultasi bagi pekerja maupun pengusaha. Ia pun meminta kepada setiap pihak untuk dapat memanfaatkan posko ini dengan baik. Pokoknya, kalau cuma ingin tanya-tanya soal THR, kami pun siap melayani. Baik Bapak Ibu, untuk penjelasan lengkapnya tentang THR tahun 2022 ini, mari kita simak selengkapnya paparan dari Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah. Yang saya hormati, pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan kegiatan usaha dalam rangka mencegah penularan COVID-19 telah berdampak terhadap pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang mempengaruhi pelaksanaan sistem kerja dan pengupahan, termasuk dalam hal pembayaran THR keagamaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang lalu. Keberhasilan pengendalian penyebaran COVID-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi menunjukkan dampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah semakin memperkuat
kelangsungan bekerja dan berusaha, serta menurunnya tingkat pengangguran. Sehubungan dengan kondisi tersebut, semestinya telah meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja atau buruh, termasuk pembayaran THR keagamaan tahun 2022 ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran nomor M-1-04-04-2022 tanggal 6 April yang lalu tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, juga peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Dan di surat edaran ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis status pekerja yang berhak atas THR, yaitu pekerja PKWT, PKWPT, buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja outsourcing, tenaga honorer, dan lain-lain. Untuk kepentingan itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Posko THR untuk memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum dalam rangka pemantauan dan pengawasan kepatuhan pelaksanaan THR keagamaan tahun 2022 ini. Pelaksanaan Posko THR ini melibatkan seluruh unit teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Tim Posko ini bertugas untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan penegakan hukumnya. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha secara daring atau online. posko.thr.kemenaker.go.id. Mulai kapan? Mulai hari ini 8 April sampai 8 Mei tahun 2022.